Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan pembahasan akidah. Yang mana pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Yang malam hari ini kita masuk pada Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, yang masih dalam pembahasan tentang tauhid rububiyah. Jadi kita masih diberikan penjelasan oleh Syekh berkaitan dengan masalah tauhid. Mulai dari tauhid, yaitu pengertian tauhid sudah kita lewati, ya kan? Kemudian macam-macam tauhid ada 3, sudah dijelaskan pula. Kemudian diberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang masing-masing dari macam-macam tauhid tersebut, dan kita masih dalam pembahasan tentang rincian penjelasan tentang tauhid rububiyah, ya. Masuk pada pasal yang keempat, yaitu fi bayani manhajil Qur'an fi itsbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi, yaitu tentang penjelasan metode Al-Qur'an dalam menetapkan eksistensi atau adanya sang pencipta dan keesaannya, ya. Baik. Jadi kembali lagi kita ingatkan, pembahasan kita di sini adalah tentang tauhid rububiyah sementara ini, ya. Kita belum menginjak pada pembahasan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, ataupun yang ketiga tauhid asma wa sifat. Dan telah kita sampaikan kemarin dan juga kita dapatkan penjelasan dari Syekh bahwasanya tauhid rububiyah ini yaitu keyakinan kita bahwasanya Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satu-satunya pengatur alam semesta. Ini sesungguhnya telah Allah Ta'ala berikan pada setiap fitrah manusia, dan akal manusia itu memahami dengan mudah, ya. Karena memang sesungguhnya yang menjadi tuntutan yang harus diwujudkan oleh setiap manusia adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana dia mengesahkan ibadah dia hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Sedangkan tauhid rububiyah adalah sarana ataupun wasilah agar manusia itu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mempermudah sebenarnya, ya. Allah Ta'ala mempermudah bagaimana manusia mengetahui tentang rububiyah Allah Ta'ala, termasuk juga tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti kita dapatkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis di sini, bahwasanya metode Al-Quran dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah metode yang sangat simpel, sangat sederhana, sangat mudah. Setiap manusia itu bisa melakukan metode tersebut dan pasti bisa mendapatkan petunjuk dengan jelas tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akan tetapi, ya, ini sebagai tambahan penjelasan dari saya, bahwasanya ternyata banyak kelompok-kelompok dalam Islam yang mereka terpengaruh oleh faham-faham dalam filsafat, ya.
banyak kelompok-kelompok dalam Islam yang mereka terpengaruh pemahaman dari filsafat, yang mereka tentu saja yang kita ketahui tentang filsafat adalah lebih menggunakan akal pikiran manusia untuk memahami segala sesuatu, baik yang kelihatan nyata ataupun yang gaib. Semuanya diusahakan dengan akal, kan gitu. Sehingga mereka berusaha untuk mencari tentang Allah Ta'ala dengan akal mereka, yang tentunya hal ini suatu hal yang akal manusia itu punya keterbatasan, ya. Oleh karenanya mereka orang-orang yang terpengaruh oleh faham filsafat ini, ya kan, tentunya setelah mengalami berbagai macam pergulatan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang di di area filsafat itu, akhirnya mereka itu bergelut atau istilahnya fokus, ya, menghabiskan waktu yang ada untuk mencari dalil-dalil tentang adanya Allah, ya, mencari dalil-dalil tentang adanya Allah, padahal ini perkara yang sangat simpel dalam Al-Quran. Sehingga mereka membuat berbagai macam penjelasan-penjelasan yang saya yakin tidak banyak di antara manusia yang bisa memahaminya. Bahkan mereka sendiri, orang-orang ahlul kalam itu sendiri, mereka kebingungan, berbeda pendapat dalam masalah tersebut, ya kan? Yaitu mereka seperti yang diutarakan oleh para ulama, bahwasanya mereka pada awalnya, ya, untuk mengakui bahwasanya menetapkan bahwasanya Rasul itu benar, yang diutus oleh Allah Ta'ala itu benar, maka tidak bisa kita membenarkan demikian begitu saja, tetapi harus menetapkan adanya Sang Pencipta, ya kan? Menetapkan adanya apa? Sang Pencipta. Untuk menetapkan adanya Sang Pencipta, maka kita harus mengetahui bahwasanya selain Pencipta, yaitu alam semesta ini memiliki sifat yang baru. Ini sudah mulai ruwet ini. Nah, kemudian alam semesta ini yang memiliki sifat yang baru itu pasti terdiri atas jisim dan a'rad, apalagi ini, ya kan? Dan seterusnya, yang mereka akhirnya ini melakukan atau memberikan penjelasan yang sangat rumit sekali, yang sesungguhnya itu tidak dibutuhkan oleh manusia. Sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh apa? Manusia. Nah, tapi anehnya mereka ini, orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang menyimpang ini, menjadikan kewajiban untuk memahami dalil yang mereka buat itu sebagai kewajiban yang pertama bagi orang yang masuk Islam. Sehingga mereka mengatakan awal wajibin alal mukallafi an-nazar. Kewajiban pertama bagi seorang mukallaf yang masuk Islam ataupun orang yang sudah dewasa, kewajiban pertamanya bukanlah bersyahadat, tetapi an-nazar. Nazar itu memahami tentang dalil-dalil mereka tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menyimpang yang seperti ini. Padahal kewajiban pertama bagi seorang mukallaf untuk masuk Islam bukan melihat, bukan memperhatikan tentang dalil-dalil tersebut. Cukup dia bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi orang yang muslim, dan dia beribadah kepada Allah Ta'ala saja, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu, ya. Sehingga mereka menganggap orang-orang yang tidak memahami dalil mereka ini, sebenarnya mereka tidak menganggapnya sebagai orang yang beriman. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi seperti itu. Padahal ini berkaitan dengan menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlebihan sudah berlebihan sekali. Maka di sini kita akan melihat, ya, ini hanya sekedar tambahan gambaran saja tentang kenapa kok disampaikan permasalahan ini di sini. Ya, jadi ingin disampaikan bahwasanya dalam Al-Quran untuk menetapkan adanya Allah Ta'ala itu sangat mudah sekali, sangat simpel, sangat sederhana. Karena apa? Karena ini merupakan pondasi dasar, ya, ataupun sarana menuju sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu tauhid uluhiyah, kewajiban kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mempermudah dalil-dalil tentang adanya Allah, mempermudah dalil-dalil tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lihat di sini bahwasanya Al-Quran memiliki metode yang sangat sederhana, yang sangat simpel, dan ini disampaikan 3 poin di antara
yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita lihat. Syekh di sini mengatakan, manhajul Qur'ani fi itsbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi huwal manhajul ladzi yatamashsha ma'al fitaril mustaqimah wal uqulis salimah. Metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya Sang Pencipta dan keesaannya adalah metode yang selaras dengan fitrah yang masih lurus dan akal yang masih selamat. Akal yang masih selamat, yang tidak terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman filsafat dan ahlul kalam. Akal yang masih mudah menerima hal-hal yang sederhana. Ya, ini. Jadi masih selaras, metode yang sangat selaras dengan fitrah manusia dan akal yang sehat. Nah, وذلك بإقامة البراهين الصحيحة التي تقتنع بها العقول وتسلم بها الخصوم, yaitu dengan menegakkan bukti-bukti yang sahih, yang tepat, yang benar, allati taqtani'u bihal uqulu, yang dengan bukti-bukti tersebut akal manusia itu akan puas menerima, ya kan? Wa tusallimu bihal khusumu, dan orang yang diajak bicara al-khusum itu juga akan bisa menerimanya. Karena saking mudahnya apa? Metode Al-Qur'an. Wa min dzalika, dan di antara metode yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang pertama, ini disebutkan nanti akan ada 3 metode ya yang disebutkan di sini dari metode Al-Qur'an yang ada. Ya. Yang pertama adalah minal ma'lumi bid-darurati annal haditha la budda lahu min muhdithin. Di antara perkara yang diketahui secara pasti oleh setiap manusia, tentunya akal yang masih sehat ya, masih waras ya, bahwasanya al-hadits, sesuatu perkara yang terjadi, taib, la budda lahu min muhdithin, pasti ada yang apa? Menjadikannya. Sesuatu perkara yang terjadi pasti ada yang menjadikannya. Adanya alat seperti ini pasti ada yang membuat, betul? Iya. Adanya minuman seperti ini yang sudah sobek ininya, segelnya, pasti tadi ada yang membukanya, ya kan? Ini semua perkara-perkara yang sudah difahami oleh akal manusia. Perkara-perkara yang terjadi itu pasti ada yang menjadikannya. Nah, inilah yang Allah Ta'ala jadikan di dalam Al-Quran sebagai dalil akan adanya Allah, di mana Allah Ta'ala mengajak kita untuk melihat alam semesta ini. Segala sesuatu ada, terjadi, yang mana tidak mungkin segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada kemudian muncul dengan sendirinya, atau tidak mungkin pula segala sesuatu itu memunculkan dirinya sendiri, yang tadinya nggak ada tiba-tiba mengadakan dirinya sendiri. 2 hal yang tidak mungkin. Maka pasti yang ketiga adalah yang benar, yaitu apa? Adanya zat yang lain selain alam semesta ini, selain makhluk ini, yang mengadakan, yang menciptakan alam semesta ini. Paham ya? Ini metode yang sangat simpel sekali. Baik, maka di sini Syekh mengatakan, hadhihi qadhiyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitrah. Ini adalah perkara yang pasti diketahui oleh fitrah manusia, bahwasanya sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Hatta lisibyan, sampai pun bagi anak-anak juga telah memiliki pemahaman seperti ini. Logika akalnya dan fitrahnya itu memahami bahwasanya sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Buktinya apa? Katakan oleh Syekh di sini, fa inna sabiyya, seorang anak kecil itu, lau darabahu daribun, kalau ada seseorang yang memukul dia, wa huwa ghafilun la yubsiruhu, sedangkan anak kecil itu dalam keadaan lalai, tidak melihat siapa yang memukulnya, laqala, niscaya anak kecil itu akan berkata, man darabani, siapa tadi yang mukul saya? Gitu ya. Coba jenengan punya anak kecil, dari belakang tiba-tiba jenengan apa? Pukul. Pasti dia akan tanya, siapa tadi? Gitu kan. Ya enggak? Anak kecil sudah tahu seperti itu kan? Ini menunjukkan fitrah manusia itu memahami ada sesuatu yang terjadi pasti ada yang menjadikannya. Falau qila lahu, kalau ada yang berkata kepadanya, lam yadribka ahadun, oh enggak ada orang yang mukul kamu kok, enggak ada, apa yang akan
respon yang akan dia munculkan, lam yaqbal aqluhu an takuna ad-darbatu hadatsat min ghairi muhditsin. Maka akal dia, anak kecil ini, tidak akan menerima adanya suatu pukulan terjadi tanpa yang memukul, ya kan? Nggak mungkin dia itu terima, ya kan? Pasti dia akan apa? Tanya terus, oh nggak mungkin, dan seterusnya, gitu kan? Fa idza qila fulanun darabaka, kalau dia dikatakan kepadanya fulanun darabaka, yang mukul kamu adalah si fulan, baka hatta yudrab daribuhu, dia pasti akan menangis sehingga orang yang dipukul itu dibalas, kan gitu. Biasanya anak kecil kayak gitu. Tapi intinya di sini kita lihat anak kecil, ya, dengan fitrahnya yang masih lurus, dengan akalnya yang masih sehat, dia memahami. Dan saya kira semua manusia memahami seperti ini, ya kan? Sesuatu terjadi itu pasti ada yang menjadikannya. Oleh karena itu, di sini di antara metode yang Allah Ta'ala berikan, yaitu Allah Ta'ala mengajak kita berpikir tentang alam semesta ini. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, ini mengajak kita berpikir tentang penciptaan diri-diri kita ini, manusia ini, ya kan? Allah mengatakan dalam surat Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua kemungkinan yang seharusnya kemungkinan itu ada tiga. Tentang adanya makhluk harusnya ada tiga kemungkinan, tetapi Allah menyebutkan dua kemungkinan karena yang ketiga itu secara pasti itulah yang benar dan itulah yang difahami oleh akal manusia. Dua kemungkinan yang Allah sebutkan, am khuliqu min ghairi syai', apakah makhluk yang ada ini, ya, ada tanpa pencipta. Ini maksud dari kalimat am khuliqu min ghairi syai'. Apakah makhluk yang ada ini, alam semesta ini, ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Tiba-tiba muncul begitu saja, tanpa kesengajaan, tanpa ada yang berencana, tanpa ada yang mencipta. Mungkin enggak? Secara logika mungkin enggak? Enggak mungkin sama sekali, ya kan? Apalagi kalau kita lihat keteraturan alam semesta ini, apalagi kalau kita lihat detailnya makhluk-makhluk yang ada ini. Contoh aja manusia yang ya kita merasakan sebagai manusia, ya, bisa bergerak tangannya seperti ini, kemudian mata bisa berkedip dan seterusnya. Itu ternyata di dalam tubuh manusia itu sangat rinci sekali, sangat detail sekali tentang apa? Organ-organ tubuh manusia, yang saya yakin kebanyakan kita itu nggak memahaminya, kecuali para dokter yang mempelajari tentang organ tubuh manusia. Itu pun nggak semuanya, kan gitu kan. Itu jadi sangat detail sekali makhluk yang ada ini, sangat rinci sekali. Apakah mungkin dia ada dengan sendirinya, dari kekosongan tiba-tiba muncul, ya? Maka ini suatu hal yang bertentangan dengan akal yang sehat. Maka Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka dicipta tanpa seorang pencipta pun? Ini kata para ulama istifhamun ingkari, pertanyaan yang tujuannya untuk menyampaikan pengingkaran. Enggak mungkin yang seperti itu, enggak mungkin makhluk itu ada tanpa pencipta. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apa? Am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang mencipta diri mereka sendiri? Apakah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Kan gitu. Jadi sesuatu yang tadinya enggak ada kemudian ada. Kemungkinan pertama bagaimana? Ada dengan sendirinya muncul tiba-tiba. Mak betunduk gitu, ada gitu. Enggak mungkin toh? Enggak mungkin. Yang kedua, sesuatu ada itu yang sebelumnya tidak ada, dianya sendiri yang mengadakan. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin sama sekali. Masa sesuatu yang sebelumnya enggak ada sama sekali, berarti kan enggak punya apa? Kekuatan, enggak punya ilmu, enggak punya kemampuan, ya? Enggak punya kehendak, ya enggak? Masuk dia bisa mewujudkan dirinya sendiri yang sangat sempurna, ada kehendaknya, ada ilmunya dan macam-macam. Kan enggak mungkin. Ya kan? Sesuatu yang kosong tidak mungkin menciptakan sesuatu yang wujud, kan gitu. Dua kemungkinan ini batil, ya. Maka yang benar bagaimana? Yang benar makhluk itu pasti ada zat lain yang menciptakan. Makhluk itu pasti ada zat lain selain makhluk
yang menciptakan mereka. Itu maksudnya. Ya enggak? Maksudnya demikian. Alam semesta ini, langitnya, arsy yang di atas langit, ya kan? Kemudian langitnya, kemudian langit itu berlapis-lapis ya, sampai 7 gitu. Kemudian yang di antara langit sama bumi itu ada banyak makhluk, kemudian buminya, gunungnya dan lain sebagainya, serta penghuni bumi dan juga lapisan bumi yang di bawah itu. Semuanya itu tidak mungkin mereka itu muncul dengan sendirinya, tidak mungkin makhluk itu menciptakan mereka sendiri, ya kan? Dan tentunya apa? Di luar makhluk itu, ya kan? Selain makhluk itu, dialah yang menciptakan makhluk tersebut. Siapa dia? Yaitu Allah Ta'ala. Nah ini, jadi Allah Ta'ala menggunakan metode yang sangat simpel sekali. Akal kita sangat memahami, sangat mudah untuk memahami hal tersebut. Oh kalau demikian berarti pasti ada pencipta, ya enggak? Enggak mungkin tanpa pencipta adanya alam semesta ini, kan gitu. Kata Syekh di sini menjelaskan ayat tadi, wa hadza taqsimun hasirun. Ayat ini, firman Allah Ta'ala ini adalah taksimun, pembagian yang membatasi. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan kemungkinan-kemungkinan tentang adanya alam semesta ini. Ya, ada berapa tadi kemungkinannya? Ada 3 ya. Yang Allah menyebutkan dalam ayat ini ada berapa? 2, yang keduanya batil. Ya. Zakarahullahu bisighati istifhamin inkari. Allah menyebutkan pembagian tersebut dengan bentuk pertanyaan untuk mengingkari tentang 2 pembagian yang disebutkan. Baik, liyubayyina anna hadhil muqaddimat ma'lumatun bid-darurati la yumkin jahduha. Untuk menjelaskan bahwasanya muqaddimah ini adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti oleh akal manusia, tidak mungkin diingkari. Maksudnya manusia itu pasti memahami tentang perkara yang Allah sampaikan ini. Yaqulu am khuliqu min ghairi syai'. Allah berfirman, apakah mereka tercipta dari tanpa sesuatu apapun? Ai min ghairi khaliqin khalaqahum. Apakah mereka ada tanpa pencipta yang menciptakan mereka? Ini maksudnya adalah apa? Ada secara tiba-tiba. Ya. Ada enggak sih orang yang menganggap seperti ini? Ada ternyata. Mereka disebut dengan kaum sudfiyun. As-sudfiyun. Tentunya bukan orang Islam ya, tapi orang kafir, karena mereka mengingkari adanya Allah, menganggap bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan tiba-tiba begitu saja. Ini diantara golongan ateis, sudfiyun, yang menisbatkan adanya alam semesta ini kepada sudfah. Sudfah itu apa? Kejadian secara tiba-tiba, muncul dengan mak betunduk gitu, itu tadi ya. Ya ini yang tanpa kesengajaan dan lain sebagainya tadi. Ya, ada yang seperti itu. Nah, dan tentunya ini adalah perkara yang batil. Amhum khalaqu anfusahum. Yang kedua, yaitu dari kalimat amhumul khaliqun, maknanya apa? Amhum khalaqu anfusahum. Apakah mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Maka wakilal amraini batilun. Maka 2 kemungkinan ini, 2 perkara yang disebutkan dalam ayat tadi adalah pasti batilnya, enggak benar. Ya. Fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum. Maka menjadi jelas bahwasanya mereka itu pasti ada sang pencipta yang menciptakan mereka. Wa huwallahu subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka khaliqun ghairuhu. Tidak ada di sana seorang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk ini seluruhnya yang mencipta hanyalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Untuk memahami tentang keesaan Allah Ta'ala sebagai sang pencipta, nanti akan lebih jelas lagi dengan dalil yang kedua, ya, dengan adanya keserasian, keteraturan di alam semesta ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin penciptanya itu lebih dari satu, tidak mungkin Tuhannya itu lebih dari satu. Nanti akan dijelaskan pada poin yang kedua tentang intizamu al-khalqi, intizamu amril alami kullihi wa ihkamuhu. Ini keteraturan alam semesta ini seluruhnya dan detailnya alam semesta ini seluruhnya, maka menunjukkan bahwasanya ar-rabbu wahidun, menunjukkan bahwasanya Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Untuk poin yang ini hanya terbatas pada keterangan pada apa? Adanya sang pencipta yang menciptakan makhluk. Paham ya? Adanya sang pencipta yang menciptakan makhluk. Baik. Namun di sini ditambahi oleh Syekh rahimahullah ta'ala dengan beberapa dalil yang lain yang lebih
mengarahkan kita untuk memahami bahwasanya pencipta ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah taala. Maka disampaikanlah beberapa ayat tentang hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, yang ini belumnya tadi ya. Allah taala berfirman dalam surat Luqman ayat 11, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih." Ya. Maka Allah berfirman, ini semuanya, alam semesta ini adalah makhluk ciptaannya Allah. Yang langitnya, yang bintang-bintangnya, ya, yang buminya, gunungnya, mataharinya, bulan, ya, kemudian malaikatnya, jinnya, manusia, binatang-binatang yang ada, semuanya adalah apa? Khalqullah. Ya, ketika sudah ditetapkan semua yang ada di alam semesta ini adalah khalqullah, makhluk ciptaannya Allah, coba mana tunjukkan makhluk yang diciptakan oleh selain Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh alladzina min duni, yang selain Allah taala. Ada enggak? Kalau kita bertanya tentang bintang, siapa yang mencipta? Allah. Tentang matahari, Allah yang menciptakan, ya kan? Hujan itu yang menurunkan siapa? Allah. Semuanya yang menciptakan adalah siapa? Allah taala. Maka tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini. Juga dalam surat Al-Ahqaf, "Aruni madza khalaqu minal ardi." Perlihatkan kepadaku apa yang mereka ciptakan dari muka bumi ini. Ya, ini dalam rangkaian bantahan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Kalimat ini disampaikan. Kalimat ini disampaikan dalam rangkaian bantahan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, sebagai bukti batilnya penyembahan kalian kepada selain Allah Ta'ala adalah bahwasanya selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki ciptaan sama sekali di alam semesta ini. Semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Coba tunjukkan mana makhluk yang diciptakan oleh sembahan kalian. Udah di muka bumi ini saja, nggak usah di langit, gitu kan? Ada nggak di bumi ini yang merupakan makhluk ciptaan sesembahan kalian selain Allah? Tidak ada sama sekali. Maka batillah ini perbuatan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Apakah mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu yang mereka bisa mencipta seperti Allah mencipta makhluk-makhluk ini, sehingga tasyabahal khalqu alaihim, sehingga menjadi rancu atas mereka makhluk-makhluk ini. Oh, ini ciptaan siapa ya? Allah bukan ya? Oh, ini ciptaan Allah. Yang ini bukan. Ini enggak. Tidak seperti itu. Semuanya sepakat bahwasanya makhluk-makhluk ini yang ada tidak ada yang dicipta oleh selain Allah. Tidak ada yang dicipta oleh selain Allah. Semuanya sepakat bahwasanya makhluk-makhluk yang ada ini dicipta oleh Allah. Termasuk apa? Hasil buatan manusia. Meja ini buatan siapa? Manusia, tapi ciptaan siapa? Makhluk ciptaan Allah. Paham ya? Walaupun buatan manusia tetapi makhluk ciptaan Allah. Karena manusia tidak mencipta. Apa sih bedanya mencipta sama membuat? Manusia tidak menciptakan dari nol menjadi ada. Ya enggak? Manusia hanya berusaha mengubah satu bentuk kepada bentuk yang lain, itu pun dengan kudrah, kemampuan dan iradah yang Allah berikan pada diri manusia, dan dengan alat-alat yang Allah ciptakan, dan benda-benda itu pun yang diubah adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga tetap saja walaupun ini buatan manusia, tetap dia adalah makhluk ciptaan Allah. Paham enggak? Makanya Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan. Ini salah satu tafsirannya. Atau wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian buat. Yang kedua, jadi perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Ta'ala, dan hasil dari perbuatan manusia, hasil dari buatan-buatan manusia ini seperti meja,
kursi dan lain sebagainya, itu juga apa? Allah yang menciptakan. Paham ya? Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar, dan dia adalah zat yang maha esa, al-qahar, yang maha mengalahkan segala sesuatu. Yani selain Allah Ta'ala tidak ada yang bisa melemahkan Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari al-qahar, ya. Baik. Juga disebutkan ayat yang lain, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian seru selain Allah, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Walau ijtama'u lah, meskipun sesembahan-sesembahan itu berkumpul untuk apa? Berusaha menciptakan seekor lalat. Tidak bisa. Oh, udah habis ya waktunya ya. Tapi kita selesaikan dulu sampai poin ini selesai ya. Masih? Tak kira suara itu. Suara. Baik. Masih 15 menit ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya disebutkan ayat dalam surat An-Nahl 20, ayat 20. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah, la yakhluquna syai'a, tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Bahkan apa? Hum yukhlaqun, bahkan mereka itu sendiri adalah hasil ciptaan. Ya, mereka itu dicipta. Maka tidak pantas sama sekali selain Allah itu disembah. Lawang mereka itu juga hasil ciptaan kok, sama seperti kita, ya enggak? Sama seperti manusia. Bahkan di antara sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu, yang bikin itu manusia sendiri, betul nggak? Orang-orang yang menyembah patung-patung itu loh, zaman dahulu, ya kan? Zaman sekarang masih ada nggak? Masih ada juga ya, tapi bukan di kalangan kaum muslimin, ya, di agama-agama yang lain. Ya, patung itu yang buat siapa? Manusia. Dibuat oleh manusia, disembah-sembah juga. Makanya ada riwayat yang wallahu alam tentang kesahihannya, ya ini ketika para sahabat ya, mengingat-ingat tentang kisah kebodohan mereka ketika jahiliyah gitu ya. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwasanya dulu kita itu memang sangat bodoh sekali sebelum adanya apa? Islam. Bagaimana coba? Wong patung itu, sembahan-sembahan itu kadang dibuat dari berbagai macam ya. Ada yang dibuat dari tepung, ya kan? Dibikin patung, kemudian kita sembah-sembah. Kalau kita lapar, patung itu namanya dari tepung, kemudian dimakan. Ada yang seperti itu, yang kisah seperti itu. Yang sebenarnya hal itu adalah apa? Sangat bertentangan dengan akal manusia, akal yang selamat, fitrah manusia, ya, fitrah yang lurus, ya. Jadi satu zat yang tidak bisa mencipta, tentunya apa? Dia adalah hasil ciptaan, betul nggak? Betul nggak? Zat itu kan cuma dua saja, ya kan? Zat yang ada itu cuma dua saja, imma makhlukun wa imma khaliqun. Ya, zat yang ada itu cuma dua saja. Kalau tidak dia itu makhluk, berarti dia khalik. Kalau tidak dia itu hasil ciptaan, pasti dia adalah yang mencipta. Nah, yang mencipta hanya satu, yaitu siapa? Allah. Sedangkan selain Allah Ta'ala semuanya adalah makhluk hasil ciptaan. Sedangkan yang berhak untuk disembah adalah yang mencipta, bukan yang dicipta. Ya. Karena sesuatu yang dicipta itu tentunya memiliki kekurangan yang sangat banyak. Apa diantaranya? Fakir, ya, kebutuhan terhadap zat yang lain. Mungkinkah sesuatu zat yang dicipta itu bisa wujud tanpa adanya pencipta? Kan nggak mungkin ya. Artinya satu makhluk itu membutuhkan adanya khalik agar dia bisa wujud, bisa ada. Sehingga makhluk itu semuanya itu pasti memiliki sifat fakir, memiliki sifat apa? Butuh kepada yang lain, terutama butuh kepada zat sang pencipta. Itu sehingga mereka tidak pantas untuk disembah karena mereka masih memiliki apa? Sifat kebutuhan kepada yang lain. Dan siapa yang berhak untuk disembah?
tentunya yang tidak memiliki sifat kebutuhan kepada yang lain, bahkan dia dibutuhkan oleh yang lain. Siapa dia? Tentunya Al-Khaliq, yang mencipta alam semesta, Allah Ta'ala. Nah, dari sini nampak jelas ini kebatilan sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keharusan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini bermula dari apa? Kita menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 17, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak bisa mencipta? Tentunya bagaimana jawabannya? Ya tidak sama. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengingat-ingat, memikirkan, ya kan? Karena nggak sama ya sudah. Kita jangan menyamakan antara Allah dengan makhluk. Jangan menyamakan antara makhluk dengan Allah. Perhatikan ya, kalimat menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah artinya apa? Menyekutukan Allah. Artinya berbuat syirik kepada Allah. Karena hakikat dari syirik adalah taswiyah, menyamakan, ya. Allah nggak boleh disamakan dengan makhluk, dan makhluk juga nggak boleh disamakan dengan Allah. Makanya para ulama itu menjelaskan syirik itu ada dua macam. Ya, ini dari sisi pembagian yang lain ya. Kalau syirik itu ada dua macam, syirik besar, syirik kecil, itu sudah kita pelajari, ya. Tapi ini dari sisi yang lain. Syirik itu ada dua macam, yaitu apa? Menyekutukan makhluk kepada Allah atau menyekutukan Allah kepada makhluk. Bisa bedakan nggak Pak? Menyekutukan makhluk kepada Allah artinya mengangkat makhluk sekedudukan dengan Allah, sama dengan Allah. Makhluk yang seharusnya tidak memiliki hak untuk disembah, kok dia dinaikkan, ditinggikan kedudukannya sehingga dia disembah, jatuhlah kesyirikan. Paham? Jadi menyamakan makhluk kepada Allah, kesyirikan nih, ya enggak? Atau misalkan ini kalau dalam masalah penyembahannya, dalam masalah peribadahan, contoh yang menyamakan makhluk kepada Allah yang lain, misalkan makhluk yang sesungguhnya sifat-sifatnya itu terbatas disamakan kepada Allah dalam sifat apa? Ilmunya. Dianggap ada makhluk yang memiliki ilmu ghaib, mengetahui perkara yang belum terjadi, ngerti sak durunge winarah. Ini berarti apa? Menyamakan makhluk kepada Allah. Makhluk dinaikkan kedudukannya, disamakan dengan apa? Kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syirik, baik dalam hal rububiyah ataupun dalam hal uluhiyah, yaitu ibadah. Ada lagi bentuk syirik itu, yaitu apa? Menyamakan Allah kepada makhluk, menyamakan Allah kepada makhluk. Ini biasanya dalam syirik-syirik asma wa sifat biasanya. Jadi menganggap Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat seperti makhluk. Oh, Allah Ta'ala itu sifatnya seperti makhluk, seperti ini. Allah punya tangan, tangannya seperti manusia misalkan, dianggap tangannya seperti manusia. Oh, maka ini menyamakan Allah dengan makhluk, ya kan? Allah memiliki ilmu, tapi ilmunya terbatas seperti makhluk. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga syirik termasuk. Ya, kita harus menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran, atau juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis, tetapi nggak boleh menyamakan dengan sifat makhluk. Misalnya Allah menetapkan dirinya memiliki tangan, kita harus menetapkan Allah memiliki tangan, betul, tetapi tidak boleh kita menyamakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk, karena nggak mungkin sama. Kalau kita ditanya bagaimana tangannya Allah, ya kita nggak tahu, wong kita aja nggak pernah melihat zatnya Allah, masa bisa menjelaskan tentang tangannya Allah? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Sudah kita katakan pokoknya Allah punya tangan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tetapi tentang bagaimana tangannya Allah Ta'ala kita nggak bisa menjelaskan. Bahkan kalau kita menjelaskan kita salah, paham ya? Kita nggak tahu hakikat seperti apa sifat tangan tersebut, tapi kita harus menetapkan sifat tangan karena Allah sendiri yang menetapkan Allah punya sifat tangan. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang masalah ini dalam tauhid asma wa sifat. Yang jelas ini hanya sekedar mengisyaratkan kesyirikan itu adalah menyamakan, ya, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Baik makhluk disamakan kepada Allah atau Allah disamakan kepada makhluk, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Maka di sini dikatakan
sang pencipta nggak mungkin sama. Afama yakhluqu kama la yakhluq. Apakah sama antara yang mencipta dengan yang tidak dicipta? Dengan yang apa? Tidak mencipta, afan? Nggak akan mungkin sama. Maka tidak boleh menyekutukan Allah tabaraka wa taala secara mutlak. Nggak boleh sama sekali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ma'a hadha at-tahaddil mutakarrir lam yadda'i ahadun annahu khalaqa syai'a wala mujarrada da'wa fadlan an itsbati dzalik. Bersamaan dengan adanya tahaddi, tantangan yang berulang-ulang ini, maksudnya tantangan apa di sini? Tantangan untuk menunjukkan mana hasil ciptaan makhluk atau hasil ciptaan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ada makhluk yang bisa menciptakan sebagaimana Allah ta'ala mencipta. Bersamaan adanya tantangan yang berulang kali ini, ternyata lam yadda'i ahadun annahu khalaqa syai'an. Tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya itu mencipta sesuatu. Tidak ada. Wala mujarrada da'wa. Bahkan sampai pun hanya semata-mata klaim saja, tidak ada yang berani untuk mengklaim demikian. Sampai pun Fir'aun, ya kan, dia tidak mengklaim dia mencipta makhluk. Ya enggak mengklaim seperti itu. Fir'aun hanya mengajak manusia untuk menyembah dirinya, tapi dia tidak mengklaim apa? Mencipta manusia atau mencipta makhluk. Sampai pun Namrud, yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketika berdebat dengan Namrud, dia mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Si Namrud itu mengatakan apa? Ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Kan gitu. Tapi yang dia maksud itu bukan menghidupkan, mencipta, bukan. Tapi apa? Membiarkan manusia hidup. Ini manusia mau saya bunuh, udah saya bebaskan dari pembunuhan. Ini saya menghidupkan. Adapun itu saya bunuh. Gitu kan. Ini Namrud. Dia tidak apa? Mengklaim dirinya mencipta, tidak. Dia hanya mengatakan bisa membebaskan orang dari kematian yang sudah ditetapkan, membiarkan hidup, istilahnya gitulah. Jadi nggak ada orang yang apa? Mengklaim dirinya itu menciptakan sesuatu, tidak ada. Fadlan an itsbati dzalik. Lebih-lebih menetapkan adanya selain Allah Ta'ala yang bisa mencipta alam semesta ini ataupun sebagian dari alam semesta ini, maka tidak ada kemungkinan sama sekali. Baik. Fata'ayyana anna Allah subhanahu huwal khaliq wahdah la syarikalah. Maka menjadi jelas bahwasanya Allah Ta'ala sajalah, dialah satu-satunya sang pencipta, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat ya, kita lihat bagaimana metode Al-Quran di sini ya, di dalam menetapkan adanya Allah sangat mudah sekali. Hanya melihat alam semesta ini, keberadaan alam semesta ini ternyata apa? Sangat mudah untuk menunjukkan orang yang berakal tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang kelompok yang menyimpang tadi yang saya isyaratkan tadi, diantaranya mungkin boleh kita sebut nama kelompoknya lah, seperti Mu'tazilah, ya kan, Jahmiyah, ataupun yang mengikuti mereka seperti Asy'ariyah, ya. Mereka itu ini berusaha untuk menetapkan adanya Allah Ta'ala dengan jalan yang sangat rumit sekali, berliku-liku gitu kan. Yang sebenarnya jalan tersebut merupakan pengaruh dari filsafat dan berdampak buruk sekali. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka meniadakan apa? Sifat-sifat Allah dengan jalan yang salah untuk menetapkan adanya Allah Ta'ala itu. Walaupun akhirnya mereka mengatakan Allah itu ada, itu kan. Tetapi karena jalan yang salah tersebut berdampak buruk apa? Mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi makanya kita tidak perlu mencari metode-metode selain yang ada dalam Al-Quran. Cukup kita ikuti apa yang dalam Al-Quran, karena itu adalah sebagai kita petunjuk bagi kita. Selama kita mau mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan selamat insyaallah ta'ala. Baik, ini baru satu poin ya yang kita baca dari penjelasan Syekh tentang metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua nanti yaitu tentang apa? Intidhamu amril alam kullihi wa ihkamuhu, tentang keteraturan urusan alam semesta ini seluruhnya dan detailnya alam semesta ini, ya, yang mana kita lihat alam ini berjalan dengan secara serasi, secara selaras, ya kan, tidak kacau gitu kan, tidak saling apa ya, bertabrakan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tentunya di sana ada satu saja yang mengatur, karena kalau ada pengatur atau Tuhan
lebih dari satu, pasti apa? Alam tersebut akan hancur, karena masing-masing Tuhan itu memiliki apa? Keinginan sendiri-sendiri, memiliki iradah sendiri-sendiri, dan pasti memiliki apa? Keinginan untuk lebih unggul dari yang lain. Nah itu nanti kita akan baca pada penjelasan ataupun pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah taala menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.